Selamat pagi. Hai guys, jumpa lagi sama kami Bayu Samurson. Nih kami Bayu Samurson lagi ada di Desa Tumbang Paku, Kecamatannya Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Nih Bayu mau pisur beliau ini pisur yang memimpin upacara ritual tiwa seperti bayar hajat ya. Terus ada upacara ritual kematian lah, penguburan. Terus apa tuh upacara ritual dan yang lain-lain ya. Kayak upacara ritual pengobatan juga ya. Biar Pisri akan menjelaskannya. Jadi begini Pak, saya selaku Profesor Basir ya, selaku pelaksana ritual tiwa. Nama saya Acis Parde, dan ayah saya orang Beritu, Bontok, dan ibu saya orang Ketingan. Dan saya selaku seorang profesor di sini Pak, dari tahun 2004 saya sudah melakukan pelatihan yaitu Profesor Basir di Kabupaten Katingan. Setelah itu 2011 saya turun karena seorang profesor yang dulu orang tuanya sudah meninggal semua. Maka saya turun dan melaksanakan, dan saya melaksanakan ritual ini Pak sesuai dengan ayat suci penaturan. Itu ada petunjuk. Nah setelah itu 2011 ya, bulan 11 saya melaksanakan ritual di Kabupaten Kotim, yaitu di Pelangan. Setelah itu tanggal 26 2011 bulan 11 saya melaksanakan ritual massal yaitu di Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Tangkalang. Nah setelah saya pulang dari sana pada bulan 4 bulan 4 dilaksanakan di Desa Tumbang Paku acara ritual tiwahnya itu Pak Trisona Esmorai. Disitulah saya melaksanakan. Setelah itu saya melaksanakan ritual tiwah di Dahwe, yaitu di Desa Dahwe itu Kecamatan Ketingan Hulu Pak. Di sana setelah saya turun saya melaksanakan ritual tiwah yaitu di desa apa itu ya, desa yang masuk Sungai Bemban itu. Ada juga di sana saya melaksanakan ritual tiwah. Saya turun dari sana dan saya turun ke Tumbang Mandureng. Dari Tumbang Mandureng, dan ada juga yang datang dari Dinas Perwisata dulu itu waktu pelaksanaannya 2021 yaitu dilaksanakan oleh Pak Tindan. Disitulah datang juga dari Dinas Perwisata itu orang barat, orang asing. Setelah itu selesai, makanya saya akan melaksanakan ritual di Desa Tumbang Paku, di Tumbang Hiran, mohon maaf, di Tumbang Hiran. 2021 dilaksanakan yaitu di Tumbang Hiran kemarin itu Pak, kalau tidak salah tanggal 6 mulai selesai sampai tanggal 13. Selesai tanggal 13 dan saya melaksanakan di Desa Tumbang Paku dari penguburan, pembakaran sampai kan pelaksanaan nyorat. Setelah ritual nyoratnya selesai kemarin Pak, ya berlanjut pelaksanaan hajatan ritual tiwah. Dari tanggal 26 sampai tanggal 27, tanggal 26 kami mendirikan Balai Pali, tanggal 27 kami masar, tanggal 26 masar, tanggal 25 kami mendirikan Balai Tulang. Setelah itu tanggal 27 kami sebelum turun sarana prasarana seperti gong, gendang, agung, disitulah kami memotong ayam dulu sama babi. Setelah itu kami meneburkan beras kuning, menyampaikan kepada bawi ayah, kami sampaikan kepada Yang Maha Kuasa. Setelah itu turun dari rumah, nah kami langsung kantongkan di sini. Kami mendirikan yaitu Sekaraya. Setelah Sekaraya berdiri, kami langsung mengambil tajau. Di situ tempatnya Barampali. Nah, yang Bapak lihat yang kemarin. Setelah itu ya. Setelah itu pada tanggal 28 kami mengancang Hinting, yaitu nyebrang Sungai Katingan, dan satu jalan negara itu Hinting Pantar Pali. Setelah itu lagi pada saat yang kemarin itu kan laluhannya sudah masuk ya, satu malam penuh langsung tanggal 30. Nah disitulah tabuhnya. Tabuh, setelah tabuh kemarin itu memotong ayam, babi, sampaikan sapi, kerbau. Nah, satu hari penuh yang kemarin, nah hanya membuat patung. Itu ada patungnya Pak 7. Dan nama-nama patung nanti kami buat namanya, tapi sekarang saya belum beritahukan ke Bapak. Kalau di areal nanti kami akan bilang. Setelah itu ya hari ini satu hari penuh, dan hari ini juga mulai
tadi ayam babi, yaitu untuk kita turunkan sahur. Namanya sahur Prapah ini Pak, namanya hajatan untuk semua anggota Luluhan Tiwah itu supaya selamat, ya, lepas dari mara bahaya, dari apa saja. Begitu juga orang yang datang dari muara sampai hulu sungai, datang ke Desa Tumbang Paku itu selamat sampai tujuan. Kembalinya dia pulang ya selamat juga menjalankan aktivitas pekerjaannya masing-masing dan keluarga kita. Nah, setelah itu ada ayam babi juga, pasti kami akan itu untuk mengantarkan dan membubarkan, ya, hinting, ya, kami lepas nanti, ya. Setelah itu hinting telah dilepas, hinting itu namanya hinting umum. Nah, setelah itu baru di situ nanti ada, ya, padi, ya, ada lisung, di situ nanti ditumbuk. Nah, itu masuk juga sayur-sayurannya, ya, seperti rebung, macam-macam tuh sayur yang ada tuh, seperti pulat, kelakai itu memang saya tidak tahu nama, ya, kalau bahasa Indonesia. Kalau pulat, kelakai itu kalau bahasa orang tuh kami tidak tahu. Kalau bahasa Sengyangnya memang begitu. Nah, itu nanti masuk itu namanya salu sanggau kalau bahasa sini, campur aduk. Campur aduk supaya kita makan, supaya laksana kegiatan kok terakhir hari ini, yaitu jahan terakhir. Nah, itu sama-sama menikmati dan isi nanti. Setelah itu baru kami membubar. Setelah ini kami dibunuh nanti, ya, seperti patung ini atau pondok ini kami beri makan, minuman, baru dibunuh. Setelah itu disembelih. Karena inilah yang menjaga roh-roh binatang yang ada di situ, hewan kurban seperti sapi, kerbau. Karena itu bagian untuk almarhum atau liaring-taringan yang telah meninggal. Nah, setelah itu baru kami bubarkan, itu Sangkaraya. Setelah kami dibubarkan, sebelum dibubarkan kami akan ada tampung papas, ya, untuk membersihkan. Setelah jadi tampung papas kami melaksanakan, itu baru dibubarkan Sangkaraya. Sebelum Sangkaraya dibubarkan, baru kami turunkan bendera beberapa anggota yang telah ikut laksana kegiatan ini. Kan ada bendera juga di muka pintu. Nah, di situ empat orang. Yang satunya di hilir, yang satu di sini di tengah, yang satunya di ujung, yang satunya tempat di sini. Tempat orang yang pelaksana kegiatan. Nah, kalau bahasa Sengyang atau bahasa Basir itu ya upuk gawi. Ya, setelah itu, nah, baru kami bubarkan habis Pak, dari benderanya itu sampai selesai kami kumpulkan. Kalau sudah itu diantarkan, nah, baru kita ke tempat pelaksana kegiatan, yaitu mengantarkan satu buah, yaitu keramat kecil. Di situ namanya keramat pejahan untuk anak cucunya nanti, supaya ada ritual tiwah yang belakang nanti, ya, bisa di situ juga menyampaikan, dikasihkan makanan di situ, ayam, babi dan segalanya. Nah, setelah itu, nah, tapi lengkap dengan sarana prasaranaannya kami naik klotok nanti Pak, ya, seperti gong, tangkanong, gendang kita bawa, ya, seperti tuak, baram itu kan di sana juga kita nganjan. Ya, setelah kita beri makanan di keramat yang kecil itu namanya keramat, ya, rumah kecil. Nah, disitulah leluhur kita akan menjaga, yaitu namanya kepatung nanti yang kita beri namanya. Nah, di situ bukan main-main namanya Pak. Ada yang temanggung, ya, ada yang singa, ada yang pati, ada yang untung, ada yang tuah, ada rezeki. Kalau kita habis laksana ritual ini, ya, mau juga orang itu mendapatkan rezeki berlimpah luas, karena pekerjaan ritual ini kan merugikan. Banyak yang merugikan seperti beras, ya, gula, kopi, seperti ayam, babi, sapi, kerbau. Nah, itulah supaya habis ini nanti mereka akan mengadakan, yaitu basarah. Seperti ibadah, ya, seperti basir belian, ya, melaksanakan berlaku untung. Nah, seperti kami ini basarah ibadah, tapi basarahnya basarah masak. Ya, itu ada lambungannya, itu namanya basarah berlaku untung. Nah, jadi tingkat terakhir pelaksanaan kegiatan. Nah, mungkin itu Pak. Setelah itu kami akan timbang terima tanggal 2 nanti. Timbang terima dalam arti timbang terima penyerahan segala kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, supaya anggota tiwah ini nanti sehat walafiat, segar jasmani. Seandainya mereka berusaha, ya, mendapatkan rezeki dengan semudah apapun, dia menangkap apapun rezeki itu, seperti uang kah, seperti emas kah, seperti apa saja, ya, jalan rezeki itu masuk. Itulah yang kami laksanakan. Nah, kenapa kami satu pelaksana kegiatan ini kan minta berkat juga dari Yang Maha Kuasa. Apalagi ada yang leluhur kita dari bawah, ada juga yang dari atas.
Nah, itulah harapan dan pesan kami, Pak. Mudah-mudahan Bapak selaku peliput juga, selaku monitoring kegiatan ini, semoga Bapak sehat walafiat sebagai menjalani. Dan begitu juga dari seluruh keluarga daerah, daerah. yaitu daerah Kabupaten Katingan. Pelaksanaan kegiatan memang berbeda, tetapi satu tujuan. Tapi kita yang saya harapkan sesuai dengan esensi penaturan. Ya, bukalah dari lembar ke lembar, dari ayat ke ayat, dari pasal ke pasal, supaya nanti tidak ada perkembangan. Ya, tidak ada yang mengembang sarana prasarana, tidak ada yang kekurangan. Itu namanya rukun pelaksanaan kegiatan. Nah, itu yang saya harapkan dari seluruh umat Karingan di Kabupaten Katingan, agar kebersamaan, agar persatuan, bagaimana pelaksanaan kegiatan harus kita dipersatukan menjadi satu. Sekian dan terima kasih, Pak, itu yang saya harapkan. Dan di sini tuh maaf ya, ini kalau di sini tuh patung Badung itu di sini tuh lain menyembah ya. Itu lain. sebagai patung itu kayak misalnya kayak bayar hajat, itu sebagai pelantara lah. Ya, itu belum saya sampaikan tadi. Nah, jadi nanti Pak, seandainya ada ya yang bertanya, apakah umat Karingan itu menyembah patung, ya, menyembah berhala? Kami tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, Pak. Ini adalah pelantara. Ya, sudah dilaksanakan oleh Yang Maha Kuasa. Bagaimana pola pikir manusia yang telah melaksanakan kegiatan yaitu di dunia ini. Kenapa? Ini adalah pelantara dan firman Yang Maha Kuasa. Kita hanya pelaksana saja, Pak. Tapi ini adalah petunjuk dan perintah dari Yang Maha Kuasa sesuai ya. Dan ini sebagai bentuk keyakinan kita. Ya, keyakinan. Karena apa? Ini seperti patung sudah punya roh. Apalagi seperti apa yang kita bikin ini kan sudah ada punya roh semua. Maaf ya, walaupun di Kalimantan itu hutan, itu jangan patut kita kalau masuk hutan, kita misalnya orang baru, kita harus permisi. Walaupun itu hutan ada penghuninya lah. Ada penghuni. Sebelum kita bikin sudah ada penghuninya, Pak. Apalagi seperti kayu kita buat menjadi patung itu sudah ada roh. Maka kita harus beri makan. Nah, seperti turusnya Sangkaraya, Pak. Itu ada halu. Di situ dibuat mulut, dibuat mata. Nah, dibuat hidung. Kita beri makan itu. Jangan sekali-kali membuat kegiatan ritual ini harus diberi makan. Karena apa? Kalau kita tidak memberikan makan, kalau bahasa orang di sini, orang dari Kayan, yaitu namanya kayu rami, seperti kayu melawan, seperti kayu halu itu kan, seperti buah kelapa. Itu kan ada mata, ya, ada hidung, ya, ada mulut. Itu kita kasih makan. Kasih makan itu supaya mereka itu ya makan seperti kita juga. Itu namanya manusia juga. Dan jadi di sini tuh kalau yang meninggal itu ada yang dikubur dulu, terus diangkat, terus ada yang langsung dibakar lah. Ya, ada yang dibakar. Dan ada juga yang nggak dikubur langsung dimasukkan ke dalam pambak. Masing-masing ya. Tapi kalau di sini tuh meninggal, misalnya kalau Mas langsung pas ada acara ritual tiba, terus kalian langsung dibakar dulu ya syaratnya lah. Dibakar dulu. Yang lainnya nggak dibakar, langsung diangkat tulangnya. Dari dalam lubang penggalian penguburannya kita angkat dulu tulang, kita bersihkan, Pak. Kita bersihkan, dimandikan pakai bunga merah, kuning dan putih, dan air kelapa. Itu ada petunjuk juga di penaturan tuh kan, karena kita tidak dimandikan, tidak bersih kembali kepadanya. Tapi maaf ya, kalau yang dibakar tuh diambil abunya aja lah. Diambil abunya. Tulang-tulang yang sisa-sisanya. Jadi minimalnya tuh orang maaf ya udah meninggal tuh udah dapat 7 hari misalnya. Berapa 7 minimal berapa hari? 5 hari. Itu langsung dibakar lah. Langsung dibakar. Setelah itu diambil abunya. Diambil abunya. Ya itu sama juga kita bersihkan pakai air, kita sucikan dulu. Kalau kita tidak disucikan ya berarti ada pepatah mengatakan berarti tidak suci kembali. Betulan pas upacara ritual di Desa Tumpang Paku ini pada saat ini kemarin tuh ya, pas melaksanakan upacara ritual ada yang nggak dikubur ya. Pas yang lainnya kan dikubur udah ada yang puluhan tahun, terus ada yang meninggal terus langsung berapa hari gitu ya. Langsung nunggu 5 hari kemarin tuh ya. Langsung dibakar terus langsung ditiwakan sama yang lain sama yang lain. Nah, karena satu keluarga. Ya, jadi begini juga, Pak. Seperti yang kemarin 5 hari ya. Sebelum saya turun dari Tumbang Hiran, pelaksanaan ritual di sana. Setelah saya turun baru pelaksanaan pembakaran. Nah, jadi yang lain diangkat seperti ayahnya, neneknya, seperti adiknya, kan belum diangkat dulu, belum disoratkan. Setelah itu yang main berapa puluh tahun, 20 tahun, 30 tahun di tanah, makanya segala tulang seperti daging apa itu semua tidak ada semua, seperti rambut, seperti kuku. Makanya kami menggumpalkan tanah
ya kami kumpulkan menjadi satu. Itu kan ada asal usulnya juga. Setelah itu kan kami ditaruh ya di kain putih, itu kami beri nama, siapa namanya. Nah, karena sudah kami dipersatukan ya, ada seperti kita mengambil dari tulang-tulang dari ujung kakinya itu sampai ke kepala ya. Sampai menyatu lagi, daging dengan tulang menyatu juga, itu kulit dengan daging, darah uratnya menyatu dengan urat, itu kuku menyatu dengan daging, rambut menyatu dengan kulit, selesai. Jadi itulah ya, namanya Tiwah ini tidak mudah Pak Tiwah ini dan kegiatannya. Jadi upacara ritual itu butuh proses waktu lama, kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Dari awal, dari pencarian prasarana ya, peralatan, prasarana untuk upacara ritual Tiwah itu dari awal sampai selesai proses waktu kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Sudah. Ya. Bila ada kesalahan dan kekurangannya di dalam video ini, ucapan Bayu baik terasa maupun tak terasa mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.